Yogyakarta, kota magis yang melahirkan seniman dengan beragam kreativitas sehingga mampu mengharumkan perekonomian lokal ke luar negeri. Seperti Andre Suryaman, berawal dari kecintaannya di dunia seni, kini Andre menekuni bisnis dengan dekorasi rumah kreatif yang menarik di pasar dunia. Selain hasil karya dekorasi yang unik, Pak Andre juga menggunakan barang bekas untuk mengurangi limbah dan biaya produksi. Namun, karya dari ide kreativitasnya tetap bernilai seni tinggi. Sayangnya, bisnis Pak Andre justru masih redup di mata lokal. Di sini nama saya Andre Suryaman. Mungkin saya sedikit bercerita. Saya dulu bersekolah di ITB Bandung, ambil jurusan seni rupa. Nah, mungkin ini yang melatar belakangi penciptaan industri yang saya miliki ya. Satu contoh mungkin dengan industri kreatif. Jadi memang kompetensi saya di bidang seni itulah yang menginspirasi saya. Kemudian memang industri yang kita bangun ini memang sebenarnya sudah sesuatu hal yang menyenangkan ketika zaman kuliah ya. Zaman kuliah, terus mungkin kita tekuni secara profesional itu semenjak sekitar 97-96 ya, saya lupa ingat. Itu sekitar itu kita mulai. Di awal proses sebenarnya kita tidak berpikir untuk ekspor dan sebagainya. Jadi kita merasa bahwa potensi yang saya miliki itu bisa juga menjadi suatu hal yang menimbulkan kesenangan bagi orang lain. Jadi intinya kita berkarya dulu saja ya. Terus mungkin sedikit cerita, kita fokus di bidang industri tersebut dan mungkin ada nama yang kita mungkin ingat itu fase krisis moneter ya. Krisis moneter itu ketika US dollar dari 2.500 menjadi 17 ribuan. Nah, ternyata apa yang kita perbuat ini menjadi satu produk-produk yang ternyata digemari oleh tamu atau customer dari luar. Hingga ketika awal krisis moneter tersebut kita mulai mengenal namanya ekspor. Jadi kita awalnya nggak mengenal, kita ada istilah itu proses bertahan hidup dari melalui kemampuan skill yang kita miliki. Tapi ternyata bahwa apa yang kita perbuat memiliki ruang di bidang ekspor itu sendiri. Kita berangkat dari memang kesenangan saya ketika waktu kuliah ya. Ketika kuliah saya orangnya mungkin kelebihan energi kreatif, bermain, mudah-mudahan apa yang saya perbuat itu bisa diterima waktu itu ya. Jadi itu awal prosesnya. Jadi dan itu sudah mulai melangkah pada proses legal juga. Jadi legal juga, tapi waktu itu hanya berpikir pangsa pasarnya domestik ya, sampai akhirnya ekspor. Bahan baku ini sebenarnya adalah bahan pembantu proses kreatif sebenarnya. Saya sih tidak selalu menyentuh barang bekas sebenarnya. Tapi memang secara teknis apa yang kita olah itu memang banyak
memanfaatkan barang bekas. Jadi memang pertimbangan bahwa mungkin dengan barang bekas itu mungkin kita bisa starting modal itu sangat kecil ya, startingnya itu kecil, dan perhitungan ekonomi mudah-mudahan dengan proses kreatif yang saya lakukan itu bisa memberikan nilai tambah dari barang limbah itu sendiri, yang dalam set pikiran saya itu hanyalah sebuah komponen pendukung proses kreativitas itu sendiri. Terus kalau bahan-bahan yang lain sebenarnya banyak sih, saya tidak bisa bilang bahwa semua barang bekas itu menginspirasi, Pak. Jadi semua elemen itu juga bisa menjadi proses kreatif. Jadi yang mungkin dilihat di sini sebenarnya tidak semuanya bekas, tapi memang mayoritas karena berangkat dari perhitungan ekonomi ya. Ekonomi itu kalau bisa sih modalnya sekecil mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Proses pembuatan itu sebenarnya yang menjadi mendasar itu adalah proses riset and development-nya yang lama. Jadi artinya tentang penciptaan gagasan itu sendiri. Jadi bagaimana ketika kita berinteraksi pada sebuah produk atau sebuah material, terus akan kita rekayasakan menjadi sebuah ide apa, itu yang biasanya panjang. Tapi kalau misalnya kita bicara di tataran industri dan produksi sebenarnya tidak sulit. Tapi yang menjadi proses lama itu adalah pencarian gagasan itu sendiri yang menjadi mungkin akan sangat lama. Kadang-kadang setiap proses itu juga kadang-kadang kan tidak selalu berhasil ya, tidak selalu berhasil. Akhirnya mungkin kita gagalkan untuk menjadi suatu proses produksi, atau mungkin secara tiba-tiba ketika kita menemukan sebuah material bisa jadi dalam beberapa saat kita bisa menemukan gagasan tersebut. Jadi kalau untuk bicara parameter kecepatan mungkin yang paling lama adalah proses riset and development itu sendiri. Tapi kalau di tataran industri dan produksi saya pikir nggak akan sulit. Jadi tergantung ya. Jadi misalnya kalau kita bicara meja ya mungkin saya pikir hanya dalam waktu ya mungkin nggak nyampe 1 minggu 2 minggu sudah selesai, karena memang di situ kan dibutuhkan beberapa komponen ya. Komponen misalnya satu contoh kita menggabungkan produk besi dan kayu. Jadi kita kan ada proses divisi kayu dan divisi besi. Nah itu yang paling penggabungan itu. Saya berusaha mencari dan menemukan orang-orang yang memiliki cita rasa seni yang tinggi, satu itu. Karena memang apa yang kita buat ini kan memang kalau orang yang memahami adalah suatu karya yang memiliki cita rasa seni tinggi. Tidak semua orang senang. Nah itu karena kita berangkat bahwa kita berkarya yang apa yang kita suka. Ya, itu target pasar ya kira-kira itu. Kalau pasarnya sih mungkin kalau targetnya ya kalau bisa ada domestik dan ada mancanegara, tapi kan bentuk penghargaan yang tertinggi saat ini adalah cara berpikir orang barat ya, yang bisa mulai menerima bahwa produk-produk seni itu menarik daripada produk yang biasa-biasa saja. Terus mungkin juga soal taste ya, cita rasa. Jadi kalau sumber ide itu sebenarnya banyak ya, bisa yang direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan itu kan mungkin kita berangkat dari konsep-konsep mungkin kepedulian lingkungan dan sebagainya, atau juga kita bisa berangkat dari temuan-temuan material ya. Temuan-temuan material ini juga bisa terkadang menjadikan tumbuhnya ide-ide baru ya, ide-ide baru. Jadi memang proses ini bisa dari berbagai macam ya. Untuk sementara nggak ada, di sini saja. Jadi kita memang beberapa saat yang lalu pernah mencoba membuka beberapa cabang, tapi akhirnya kita fokus di sini saja, di Desa Wisata Kasongan, Jogja. Ya.
Jadi kalau menarik pembeli itu sebenarnya teorinya banyak ya. Kalau kita ulasannya memang teori masa lalu atau teori masa kini. Nah ini harus juga spesifik. Kalau teori masa lalu beda dengan teori masa kini. Kalau saya jawab misalnya teori masa kini mungkin kan jelas. Jadi kan sekarang ini kan kekuatan dunia IT ya IT e-commerce lah kita bilang itu, bahwa telah terjadi perubahan cara orang jualan dan cara orang beli. Nah ini kita sadari penuh, dan kita memang banyak belajar juga tentang perkembangan bagaimana kita bisa membentuk strategi-strategi bisnis yang baik di era yang tepat saat ini. Artinya tentang bagaimana kita membuat sebuah personal branding, satu, kedua produk branding, dan ketiga adalah company branding yang baik. Artinya 3 komponen tersebut memang menjadi parameter kita, bagaimana kita bisa meyakinkan konsumen atas produk dan kualitas yang kita buat, kira-kira itu. Sukanya ketika bahwa apa yang kita perbuat itu mampu diapresiasi dengan baik ya. Satu, itu membuat saya suka. Jadi kadang-kadang kan tidak semua gagasan yang kita perbuat tidak semuanya disukai oleh orang lain, tapi ketika kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa menghargai setiap proses gagasan yang kita ciptakan, itu artinya suatu proses yang menggembirakan. Nah, proses yang tidak menyenangkan mungkin saya pikir nggak ada ya. Jadi ya namanya bisnis pasti ada ya, ada hal-hal kecil yang kita namakan dengan kesalahan teknis dan sebagainya. Saya pikir itu adalah proses ya, proses kita belajar, dan mungkin saya boleh bilang ya mungkin 80% dari setiap aktivitas adalah menyenangkan. Kalau harapannya sih saya pikir pasti ya kita akan berharap untuk bisa terus berkembang dan mungkin produk-produk kita khususnya di kalangan nasional ya, domestik itu mulai bisa diterima dengan baik, karena memang bentuk apresiasi yang terbaik saat ini adalah pasar dunia ya. Indonesia mudah-mudahan ke depan harapannya bisa lebih bisa menikmati, memahami karya-karya yang kita ciptakan.